Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi Z, lihat tangan kalian. Di genggaman itu ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk mengabadikan momen, terhubung dengan jutaan orang, dan mengakses semua ilmu pengetahuan dunia. Tapi hari ini saya ingin ajak kita berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari gawai kita. Sesuatu yang justru menopang segala kehidupan kita. Artinya alam. Bumi kita sedang berbicara, kawan-kawan, tapi bukan dengan kata-kata. Dia berteriak lewat gelombang panas ekstrim yang membakar, banjir bandang yang menyapu, dan kabut asap yang mencekik. Iklim sedang krisis, keanekaragaman hayati merosot, dan kita berada di persimpangan jalan terpenting dalam sejarah umat manusia. Pertanyaannya bukan lagi apa alam perlu dirawat, tapi apakah kita, generasi Z, siap mengambil alih tongkat estafet dan menjadi regenerasi yang memperbaiki, bukan hanya menikmati. Kemudian kita bukan hanya generasi digital, tetapi generasi dampak kita tumbuh dengan kenyataan pahit. Artinya kita mewarisi masalah lingkungan yang bukan kita ciptakan. Tapi disinilah letak kekuatan kita. Kita adalah generasi yang paling sadar, paling terhubung, dan paling terbuka. Kita punya akses data real time tentang pencairan es. Kita bisa melihat langsung satwa yang terancam punah, dan kita tahu perusahaan mana yang green waste dan mana yang benar-benar berkomitmen. Merawat alam bukan lagi sekedar gaya hidup tren. Pakai tumbler atau tote bag, itu adalah aksi survival. Ekosistem yang sehat adalah pondasi segala hal. Artinya, dari usaha bersih yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan, hingga stabilitas ekonomi dan sosial. Bumi yang sakit, artinya masa depan yang sakit. Tidak ada filter Instagram yang bisa mempercantik planet yang rusak. Kemudian aksi nyata itu personal dan kolektif. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ini bukan tentang jadi superhero sendirian. Yang pertama, personal. Artinya ini tentang pilihan sehari-hari. Diet bumi, kurangi sampah, bijak dalam konsumsi, beli yang perlu, bukan yang dingin. Hemat energi, pilih transportasi ramah lingkungan. Setiap kali kita memilih air isi ulang daripada botol plastik, itu adalah vote untuk masa depan. Yang kedua, kolektif. Inilah kekuatan kita sebenarnya. Gunakan platform kita, bukan hanya untuk story pantai yang indah, tapi untuk highlight pantai yang penuh sampah. Tagar bukan hanya untuk challenge menari, tapi untuk tagar tolak plastik sekali pakai. Dukungan dan tekan kebijakan. Kita punya suara, dan suara itu harus lantang menuntut keadilan iklim dan transisi energi yang adil. Ikuti atau buat komunitas seperti Clean Up Drive, Urban Farming, dan Was Tebang. Yang ketiga, merawat alam. Merawat masa depan ekonomi dan kesehatan mental kita. Ini investasi. Ekonomi hijau adalah lapangan kerja masa depan, artinya energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, ekonomi sirkular, dan dengan merawat alam, kita sedang membuka pintu peluang karir baru. Dan jangan lupa, alam adalah terapi terbaik. Stres akan tugas kuliah atau kerja, menghilanglah ke taman dengan suara burung. Ada studi yang membuktikan interaksi dengan alam mengurangi kecemasan. Merawat alam berarti juga merawat kesehatan mental kita sendiri. Jadi teman-teman generasi Z, kita mungkin disebut generasi yang hidup di dunia virtual. Tapi tantangan terbesar kita justru sangat nyata. Di darat, di udara, di laut. Dan keberanian untuk berani bersuara. Kita bukan penonton pasif. Kita adalah regenerasi. Mari ubah kekhawatiran menjadi aksi. Mari ubah kegelisahan menjadi inovasi. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini adalah benih untuk hutan yang akan kita tinggali besok. Kita bukan menjamin bumi dari nenek moyang, kita menjaminnya dari anak cucu kita kelak. Marilah kita kembalikan dengan keadaan yang lebih baik. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari komunitas terdekat. Masa depan itu bukan destinasi yang
akan kita tuju, tapi yang kita ciptakan hari ini. Terima kasih, mari kita bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.